Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait analisis risiko dan permodalan Bank BJB. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najma Febiani. Nama saya Clarissa Devi Maharani. Nama saya Erni Ayudawati. Saya Rani Aprilia. Saya Muhammad Rizky Al-Fajri. Saya akan menjelaskan risiko kredit rasio NPL gross Bank BJB. Pada tahun 2019, rasio NPL Bank BJB tercatat sebesar 1,58%. Kemudian, pada tahun 2020, rasio NPL gross mengalami penurunan sebesar 0,18% dan tercatat sebesar 1,40%. Namun tetap lebih rendah daripada industri perbankan yaitu 3,6% dan bank buku sebesar 2,93%. Kemudian pada tahun 2021, rasio NPL Bank BJB mengalami penurunan lagi sebesar 0,16 dan tercatat menjadi 1,24%, lebih rendah daripada bank umum, yaitu menjadi 3%. Kemudian pada tahun 2022, rasio NPL gross Bank BJB mengalami penurunan lagi sebesar 0,08% dan tercatat sebesar 1,16%. yang tetap lebih rendah dibandingkan dengan BDP yaitu sebesar 2,31% dan bank umum sebesar 2,62%. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam mengelola kredit bermasalah. Kemudian pada tahun 2023, rasio NPL Bank BJB mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,05 dan tercatat sebesar 1,21%, tetapi masih jauh di bawah rata-rata NPL BPD yang sebesar 2,32% dan bank umum sebesar 2,36%. Kesimpulannya selama 5 tahun terakhir, rasio NPL gross Bank BJB berada jauh di bawah batas ideal 5% dan menunjukkan bahwa kredit macet masih aman dan terkendali dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang rasio net interest margin yang dimana berkaitan dengan risiko pasar di perbankan Bank BJB. Yang pertama, pada tahun 2020, rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,36% dibanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang tidak sebanding dengan pertumbuhan total aset produktif, di mana pendapatan bunga bersih itu meningkat sebesar 6,81% atau meningkat sebesar 400 miliar pada Desember 2020. Sementara itu, total aset produktifnya pada tahun 2020 itu mencapai perbedaannya 24 triliun dibandingkan 2019. Jadi adanya penurunan itu dikarenakan tidak seimbangnya antara pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pertumbuhan total aset produktif. Itu yang terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, rasio ini meningkat sebesar 0,48% dibandingkan dengan tahun 2020. Meningkatnya itu sejalan dengan bertambahnya pendapatan bunga bersih, yaitu sebesar 21,66%, yang naik dari 6,10 triliun menjadi 7,42 triliun pada Desember 2021. Kemudian pada tahun 2022, rasio NIM itu mengalami pertumbuhan namun tidak begitu signifikan, hanya 0,02%, yaitu dari 6 triliun sampai 7 triliun pada tahun November 2022.
Kemudian yang terakhir pada tahun 2023, rasio NIM itu mengalami penurunan sebesar 0,8% dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, penurunan itu disebabkan karena adanya peningkatan suku bunga acuan dari BI Rate pada tahun 2023 yang berdampak pada kenaikan suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah dalam penghimpun dana. Akhirnya, pendapatan bunga bersih pada tahun 2023 itu menurun sebesar 14,30%. Tapi selama 5 tahun terakhir, walaupun ada penurunan yang fluktuatif dari rasio NIM ini, Bank BJB tetap dapat mempertahankannya di atas 5%. Selanjutnya di sini ada resiko likuiditas, yaitu rasio loan to deposit ratio atau LDR. Pada tahun 2019, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yaitu sebesar 97,81%. Pada tahun 2020, rasio LDR sebesar 86,32% mengalami penurunan sebesar 9,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank masih terjaga. Selanjutnya, pada tahun 2021, rasio LDR itu sebesar 81,68%. Pada tahun tersebut, mengalami penurunan sebesar 4,6% dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank masih terjaga. Lalu pada tahun 2022, rasio LDR-nya itu sebesar 85,03%, mengalami peningkatan sebesar 3,35%. Ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank masih terjaga. Dan yang terakhir itu pada tahun 2023, rasio LDR sebesar 87,54%. Ini mengalami peningkatan sebesar 2,51%. Yang artinya tingkat likuiditas Bank BJB itu masih terjaga. Selama 5 tahun terakhir pun rasio LDR Bank BJB masih tetap terjaga likuiditasnya karena masih di atas rata-rata 80% sampai 90%, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami pengetatan. Risiko operasional atau rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang disebut BOPO. Pada tahun 2019, rasio BOPO Bank BJB sebesar 84,23%. Pada tahun 2020, rasio BOPO Bank BJB sebesar 83,95%, mengalami penurunan 0,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 84,23%. Pada tahun 2021, rasio Bank BJB sebesar 81,94%, mengalami penurunan 0,15% dibandingkan tahun 2020 sebesar 83,95%. Pada tahun 2022, rasio BOPO Bank BJB sebesar 80,35%, mengalami penurunan 0,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar 80,94%. Pada tahun 2023, rasio profitabilitas yang tercermin dari ROA dan ROE turun dari tahun lalu dikarenakan laba tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar 85,31% mengalami penurunan yang diakibatkan dari peningkatan beban bunga yang berdampak pada rasio NIM yang terlihat turun dari tahun 2022 sebesar 80,35%. Kesimpulannya, selama 5 tahun, rasio BOPO Bank BJB berada di bawah batas ideal maksimal 90%, menunjukkan bahwa bank dianggap efisien dalam menjalankan operasionalnya. Setelah dilakukannya analisis risiko menggunakan analisis rasio, terdapat analisis risiko menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada risiko hukum. Kekuatannya, Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB secara aktif mengawasi risiko hukum melalui pelaporan risiko dan laporan legal lainnya yang berkaitan. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan risiko hukum. Selain itu,
Bank BJB memiliki unit kerja khusus yang menangani masalah hukum, baik dari litigasi maupun non-litigasi, yang membantu dalam menerapkan pengelolaan mitigasi risiko. Yang kedua ada kelemahan, terbukanya hukum Bank BJB dan kelemahan dalam aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan yang mendukung serta tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya internal yang memadai sehingga bergantung pada konsultan hukum untuk menangani kasus yang dapat menambah biaya dan waktu. Yang ketiga ada peluang. Bank BJB memiliki standarisasi dokumen hukum untuk produk dan layanan yang dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Selain itu, Bank BJB memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada unit-unit terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pengelolaan risiko hukum di seluruh organisasi. Yang terakhir ada ancaman. Adanya tuntutan hukum yang tidak terduga yang dapat merugikan Bank BJB secara reputasi dan keuangan, serta masalah yurisdiksi antar negara yang dapat memperumit penanganan kasus hukum. Selain itu, terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tantangan baru bagi kepatuhan hukum Bank BJB. Kemudian ada analisis SWOT risiko strategik. Yang pertama itu kekuatan. Bank BJB telah memperkuat posisinya di industri perbankan dengan mengandalkan strategi yang fokus pada digitalisasi, pengembangan kredit yang sehat, dan diversifikasi produk serta pendapatan. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur digital dan kolaborasi dengan pihak ketiga membantu Bank BJB mengembangkan layanan yang lebih efisien dan tersegmentasi, serta memperluas jangkauan nasabah. Kemudian yang kedua itu ada kelemahan. Bank BJB ketergantungannya pada segmen kredit konsumer, terutama ASN, serta keterbatasan dalam penetrasi produk digital yang masih perlu dioptimalkan. Dengan prosedur dan struktur yang ketat, ada kemungkinan Bank BJB kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat karena perlu melalui berbagai proses persetujuan. Kemudian ada peluang. Bank BJB mempunyai peluang seperti kolaborasi dengan fintech, ekspansi ke pasar baru di luar Jawa Barat dan Banten, dan penguatan ekosistem digital melalui proyek-proyek Smart City menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Kemudian ada ancaman. Persaingan ketat di sektor digital yang menawarkan layanan digital yang serupa dapat mengurangi pangsa pasar dan risiko keamanan cyber dan kebocoran data yang dapat merusak reputasi dan mengakibatkan kerugian finansial. Analisis SWOT risiko kepatuhan. Yang pertama itu ada kekuatan. Bank BJB memiliki aset tak berwujud yang penting seperti merek yang sudah dikenal luas, hak paten, reputasi yang baik, serta basis pelanggan yang setia. Sistem pengendalian internal yang konsisten juga diterapkan di Bank BJB untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua ada kelemahan. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan di Bank BJB membutuhkan biaya besar yang bisa menjadi beban keuangan dan mengurangi laba. Struktur organisasi bank juga mungkin belum sepenuhnya optimal sehingga mungkin diperlukan penyesuaian agar lebih efisien dengan kemampuan setiap individu. Yang ketiga ada peluang. Peningkatan event promosi dan strategi pemasaran digital juga bisa mendorong penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan membuat produk bank lebih dikenal serta relevan dengan kebutuhan nasabah. Yang keempat ada ancaman. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi dari pihak regulator yang dapat merusak reputasi Bank BJB dan menimbulkan biaya besar. Selain itu, perubahan tren pasar atau tekanan untuk menurunkan harga dapat mengurangi margin keuntungan, terutama jika Bank BJB tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan biaya produksi atau struktur. Selanjutnya ada analisis SWOT pada risiko reputasi. Yang pertama ada kekuatan.
Kekuatan pada Bank BJB, Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memantau efektivitas penerapan manajemen risiko reputasi pada Bank BJB. Selain itu, Bank BJB memiliki unit kerja tersendiri, yaitu Divisi Corporate Secretary yang bertugas mengelola reputasi bank dan mengatur standar layanan di kantor cabang untuk memitigasi risiko reputasi. Yang kedua, ada kelemahan. Risiko reputasi dapat meningkat akibat komunikasi yang tidak efektif, yang dapat menyebabkan persepsi negatif dari stakeholder dan pemberitaan negatif di media yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap bank. Yang ketiga, ada peluang. Dengan adanya call center dan pelatihan untuk pegawai, Bank BJB dapat meningkatkan pelayanan dan mengurangi keluhan nasabah yang berpotensi memperbaiki reputasi. Selain itu, Bank BJB juga melakukan kegiatan public relation dan corporate social responsibility. Yang keempat, ada ancaman. Berita negatif atau rumor yang beredar dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap Bank BJB, serta persaingan yang ketat di industri perbankan dapat meningkatkan exposure terhadap risiko reputasi jika Bank BJP tidak mampu bersaing dalam hal pelayanan dan inovasi. Selanjutnya ada struktur permodalan. Yang pertama ada Capital Adequacy Ratio atau CAR. Analisisnya pada tahun 2020, CAR pada Bank BJB mencapai 17,31%, mengalami penurunan sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan CAR tahun 2019 sebesar 17,71%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan risiko kredit atau ekspansi kredit yang lebih tinggi tanpa disertai peningkatan modal yang cukup, serta peningkatan beban operasional atau investasi yang mengurangi modal. Pada tahun 2021, CAR mengalami kenaikan yakni sebesar 17,78% yang disebabkan oleh upaya bank untuk memperkuat permodalannya dengan menahan laba atau menambah modal. Pada tahun 2022, CAR mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 19,19%, menunjukkan bahwa adanya peningkatan modal atau penurunan exposure risiko secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh strategi pengetatan kredit, peningkatan efisiensi operasional, atau penurunan aset bermasalah, sehingga CAR bisa meningkat tajam. Pada tahun 2023, CAR terus meningkat hingga mencapai 20,12%. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan permodalan yang semakin kuat, seperti efisiensi risiko atau penambahan modal. Selain itu, Bank BJB juga lebih hati-hati dalam memberikan kredit yang berdampak positif pada komposisi aset dan modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir, Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank BJB sudah memenuhi CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 14%. Selanjutnya di sini ada struktur permodalan debt to equity ratio atau DER. Pada tahun 2020, DER pada Bank BJB mengalami kenaikan sebesar 126,66% dari tahun 2019 yaitu 834,90%. Ekuitas pada tahun 2020 pun juga mencapai 12,33,281 juta dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 12,42.629 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada beberapa faktor ekuitas seperti ada kenaikan atas surplus dari revolusi aset tetap sebesar 2,98% dan peningkatan pada saldo laba di tahun 2020 sebesar 13,72%. Liabilitas pada tahun 2020 juga mencapai 122.678.884, meningkat 15,82% dibandingkan pada tahun 2019. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan aset bank pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 14,11%. Pada tahun 2021, DER mengalami kenaikan sebesar 33,80%.
karena ekuitas pada tahun 2021 mencapai 13,84.033 juta, naik sebesar 8,98% dibandingkan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada beberapa pos ekuitas seperti ada kenaikan atau surplus dan revolusi aset sebesar 5,79% dan peningkatan saldo laba di tahun 2021 sebesar 24,08%. Liabilitas pada tahun 2021 juga mencapai 137 juta 955,564, meningkat sebesar 12,45% dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2022, peningkatan di IR mengalami kenaikan sebesar 19,30%, karena ekuitas pada tahun 2022 mencapai 14 juta 745.968 juta, meningkat 12,70% dibandingkan daripada 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2022. Posisi total liabilitas pada tahun 2022 itu meningkat 14,62% dari tahun 2021. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan pada pos simpanan nasabah pihak ketiga yang pada tahun 2022 sebesar 122,19.343 juta. Lalu pada tahun 2023 di IR mengalami penurunan sebesar 13,50%. Ekuitas pada tahun 2023 mencapai 15,45 triliun, meningkat 4,77% dari tahun 2022. Hal tersebut disebabkan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya tahun 2023. Total liabilitas pada tahun 2023 sebesar 163,58 triliun, meningkat sebesar 3,48% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan pada pos simpanan nasabah pihak ketiga yang pada tahun 2023 tumbuh sebesar 7,99 triliun dan pinjaman yang diterima pada tahun 2023 juga tumbuh sebesar 2,79 triliun. Peningkatan tersebut berdampak dari kebutuhan likuiditas pada bank. Selama 5 tahun terakhir, DR Bank BJB, DIR Bank BJB ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan pengelolaan keuangan Bank BJB dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan utang untuk ekspansi dan menjaga posisi keuangan. Next. Selanjutnya di sekutu permodalan itu ada dana pihak ketiga. Pada tahun 2020, pencapaian DPK itu mencapai 109,38%, melampaui target, yaitu ada di angka 83 triliun sekian. Hal ini itu disebabkan karena adanya pertumbuhan instrumen keuangan seperti penjualan surat berharga dan peningkatan kualitas kolektibilitas kredit yang mengurangi kebutuhan cadangan atas kredit pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, DPK itu mencapai 110,58% dari target, di mana angkanya itu sekitar 99 sekian triliun. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB meskipun pada saat itu masih situasi pandemi. Next, pada tahun 2022, DPK tercatat sebesar 115,70% melampaui target, itu ada di angka 113 sekian triliun. Pencapaian ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi akan Bank BJB, walaupun pada saat itu pandemi belum sepenuhnya berakhir. Yang terakhir pada tahun 2023, pencapaian DPK pada saat itu sedikit berada di bawah target, yaitu hanya sebesar 99,37%, ada di angka 126 sekian triliun. Hal ini dipengaruhi oleh karena adanya kenaikan suku bunga dasar atau BI rate pada tahun 2023. Namun pencapaian ini tetap menunjukkan peningkatan sebesar 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023,
Dana pihak ketiga Bank BJB mengalami peningkatan setiap tahunnya dan umumnya selalu mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, itu ada rekomendasi manajemen untuk resiko dan permodalan yang sudah dibahas sebelumnya untuk Bank BJB. Yang pertama dari risiko kredit, itu perketat analisis kredit untuk memastikan calon debitur memiliki kemampuan bayar yang baik. Yang kedua, itu dari risiko kredit, untuk rekomendasinya adalah lakukan pemantauan rutin terhadap NPL atau non-performing loan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Selanjutnya untuk rekomendasi risiko pasar itu gunakan metode value at risk atau VAR untuk memprediksi potensi kerugian dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Yang kedua itu pantau secara berkala risiko pasar agar bank siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar finansial. Selanjutnya ada risiko likuiditas yang pertama yaitu pantau loan to deposit ratio atau LDR pada tingkat yang aman untuk memastikan likuiditas yang terjaga. Yang kedua, pastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas terutama di masa-masa ketidakpastian pasar. Selanjutnya, ada risiko operasional yang pertama, perkuat pengendalian biaya operasional atau BOPO untuk menjaga efisiensi operasional bank. Yang kedua, evaluasi dan optimalkan proses bisnis secara berkala agar operasional bank lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada risiko permodalan, yaitu pastikan capital adequacy ratio atau CER tetap di atas ketentuan minimum untuk menahan tekanan resiko dan mendukung ekspansi usaha. Yang kedua itu kelola debt to equity ratio atau DER dengan baik untuk mencegah ketergantungan berlebihan pada utang dan menjaga stabilitas permodalan bank. Dan yang terakhir itu ada risiko implementasi strategis. Yang pertama itu laksanakan strategi pengelolaan resiko dan permodalan secara konsisten untuk membantu bank menghadapi berbagai resiko. Yang kedua itu pertahankan struktur permodalan yang kuat guna menjaga kestabilan keuangan jangka panjang. Sekian dari presentasi kami terkait analisis risiko dan permodalan Bank BJB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.